Halo Photoshopper, hari ini kita memasuki step kedua dari BTS pemotretan Popo dan Ayu. Kita akan ngebahas global adjustment, terus lanjut di beberapa step di Photoshop nanti. Oke, langsung aja kita buka Lightroom-nya. Nah, di video sebelumnya kita udah ngelakuin pemilihan gambar dengan rating. Hari ini gue mau ngedit foto si Popo, kayaknya foto yang ini dah. Nih. Oke, langsung kita mulai aja. Di sini kita lihat dulu histogramnya. Histogramnya ini kita belum punya hitam yang benar-benar hitam dan putih benar-benar putih. Jadi nanti rencananya bagian shadow ini atau black kita gelapin. Highlight juga belum ada putih benar-benar putih. Coba kita nyalain highlight alertnya. Ya belum. Ini nanti kita crop. Pertama kita crop dulu dah. Crop aspek rasionya kita pilih 2:3. Ini masih horizontal ya. Kita bikin vertikal jadi portrait. Nah gitu. Oke. Dan tadi ngubah dia portrait atau landscape-nya itu pencet X ya. X. Lalu di sini exposure nggak gue mainin soalnya waktu motretnya kita udah pakai light meter. Kontras nggak gue ubah soalnya gue mau ngubah secara manual. Jadi komponen pembentuk kontras itu highlight dan shadow atau white dan black. Nah sekarang ini kita belum punya foto yang benar-benar kontras nih ya, yang kontrasnya optimal istilahnya. Jadi harus ada area yang benar-benar hitam dan area yang benar-benar putih. Kita coba dulu naikin highlightnya. Oh ini kalau highlightnya dinaikin, celananya jadi agak abu-abu ya. Kita biarin dulu, shadow kita turunin. Oke, dikit aja. Terus white-nya kita naikin. Nah di situ tuh dapat tuh. Oke, black-nya kita turunin sampai ada area yang benar-benar hitam. Nah tuh udah ada. Ini area yang hitam benar-benar hitam dan putih benar-benar putih. Fotonya udah mulai lebih kontras. Kita zoom. Di bawahnya ini ada pengaturan presence yang di dalamnya ada tekstur, clarity, dehaze. Itu semacam sharpening juga ya, cara kerjanya sama kayak kontras, jadi dia memperluas area highlight dan area shadow secara bersamaan. Nanti perbedaannya antara kontras, tekstur, clarity dan lain-lain, dan akhirnya sharpen itu scope atau area yang dia ubahnya atau dia modify itu lebih kecil atau lebih besar. Nah di tekstur ini dia lebih kecil nih area yang dipengaruhi, area highlight dan shadownya kalau dibandingin kontras. Oke, kita coba naikin, matiin dulu ini highlight dan shadow alertnya. Kita lihat di daerah baju, detail bajunya ya. Oke, clarity kita coba dulu, kayaknya nggak gue lakuin dah. Sorry salah. Clarity enggak, ini terlalu gelap ya. Dehaze juga kayaknya enggak, vibrance enggak. Di sini curve kita udah ngelakuin lagi karena kita udah dapat kontras yang cukup optimal, dan kita juga nggak ngelakuin color grading di foto ini. Di sini ada HSL, hue, saturation dan luminance. Udah pernah gue terangin, jadi kita bisa modify hue di red only, orange only atau yellow, begitu juga saturation atau luminance. Luminance itu terang gelap ya berarti ya. Nah ini gue mau nerangin skin tone nya si Popo. Ya terlalu terang dah. Tunggu. Ya ini cukup nih. Oke, turun lagi ke bawah. Color grading kita nggak ngelakuin. Di color grading ini kita bisa manipulasi area midtone,
highlight dan shadow. Di sini ada color wheel, jadi kita bisa naruh warna tertentu di masing-masing midtone, highlight dan shadow. Di sini ada blendingnya supaya dia lebih ngeblend, ada balance-nya. Terus ke bawah sharpening kita udah ngelakuin, nanti ada teknik yang cukup baik dilakuin di Photoshop. Juga lens correction enggak, collaboration dan lain enggak. Ini kayaknya di sini cukup di sini ya. Nggak banyak yang kita lakuin di global adjustment, jadi habis ini kita lanjut ke Photoshop. Tunggu kita periksa. Oh ini nih bagian sini nih, kita bisa gelapin dikit pakai graduate filter aja, turunin. Nah oke, ini cukup dan ya warnanya cukup balance ya tadi ya, atas sama bawah. Oke, langsung kita ke Photoshop. Jadi kita karena nggak bakal buka-buka kamera raw lagi, kita pilih edit in Photoshop 2021. Oke. Nah, kita udah masuk ke Photoshop. Kita lihat fotonya, kita Ctrl plus atau Command plus di Mac. Nah di sini banyak kotoran, terus di sini ada bekas lantai ya. Nah kita duplicate, Ctrl J. Nah ini gue kerja harus pakai Wacom nih. Ntar gue setup dulu Wacomnya. Ya kita lihat dulu fotonya. Di sini banyak ada bekas lakban, ada ini nih garis dari lantai karena waktu motret gue pakai background kaos, jadi dia agak tipis. Terus nanti bagian atas ini udah cukup bersih. Di sini ada perbedaan warna tadi. Nah untuk ngeceknya kita pakai supported layer, kita open, nanti gue kasih linknya ya kalau mau download sendiri. Bentar. Ya di sini udah ada supported layer, gue masukin. Nanti soal supported layer gue jelasin terpisah di satu sesi ya. Nah supported layer ini biasanya gue pakai untuk layer bantuan ngelihat banyak hal sih. Sebenarnya ada 3 hal sih sebenarnya di sini. Nah ini bisa ngelihat kotoran nih, keadaan aslinya si foto. Tuh lihat perbedaannya, kotoran-kotoran ini bakal kita bersihin semua. Ini alat bantunya buat ngelihat. Terus ini ngelihat perbedaan saturasi. Jadi area yang lebih terang itu lebih saturate ketimbang daerah yang lebih gelap, more saturate ketimbang daerah yang lebih gelap. Terus di sini juga kita bisa ngelihat penyimpangan hue. Ini jadi daerah kepala ini nih dia lebih kemerah-merahan ya ketimbang daerah badan. Nanti kita coba samain. Tuh dia agak kemerahan. Nah kita mulai bersih-bersih nih filenya Popo. Gue pakai parts tool. Tunggu salah ya. Kita ambil daerah yang lebih bersih di atas. Ini bagian menggunakan parts tool ini lumayan lama nih.
clone stem lagi, pencet S. Terus buat ngegedein ukuran clone stemnya pakai kurung buka kurung tutup, gedein pakai kurung tutup, kecilin pakai kurung buka. Kita zoom dulu bentar. Oh, terlalu jauh. Ini antara clone stem sama patch tool ya. Oke, terusin. Ya, nggak terlalu kelihatan. Terusin. Itu detail pantulan antingnya jangan sampai hilang tuh. Ya, terusin. Nah, pakai parts tuh. Di sini ada apa ini? Kok warnanya begini? Belang dan bersih. Agak belang-belang nih, kita coba bersihin. Nah, kita cek nih. Dari sini nih. Oh, tadi buat lihat before afternya pakai ini nih, pijit mata yang di layer kedua ini nih. Terus lanjutin ke area background. Ini Lightroom-nya kayaknya nggak diperluin, kita tutup aja. Kita tarik ke area yang bersih, jadi dia nggak bawa warna kok, cuma mindahin tekstur doang. Terus kita rotate lagi, pencet R, terus pakai clone stem buat ngilangin ini nih bekas lakban. Gue yang agak deket aja. Nah, itu dia. Oke, kita bersihin lagi pakai parts tool. Ini juga kotor nih, kita bersihin lagi. Juga. Oh, ini ada bayangan si apa nih, wow nih, alat bantu yoganya si Popo. Jangan sampai hilang itu bayangan. Ini kayaknya harus hilang deh. Kayaknya video kali ini cuma ngebersihin background kali ya, soalnya ini lumayan lama nih. Ya, terusin ini juga harus bilangin terus. Kita puter, ini agak terlalu gelap, pakai clone stem lagi. Nah, ini hardness-nya kita bisa kecilin ya, jadi dia lebih kasar, tapi kita pakai hardness yang 0. Pakai patch tool, kita rapihin. Buat kembaliin ke posisi awal, pencet R, terus reset view. Nah, dia lurus lagi tuh. Tunggu, pencet R, review, reset view. Pakai patch tool lagi, kontrol pencet J. Terus semangat, terus
Ini agak hancur ya bersihnya kan, ribet bersihnya. Ini gini yang kotor-kotor nih, pakai konstan aja. Ini sih nggak seberapa ngedit ini dibanding kerjaan Gojir. Waduh, ampun itu Gojir, satu file bisa 2 hari cuy. Salah, Ctrl Z untuk undo. Nah itu lihat ada tanda salib tuh di situ, itu sumbernya. Jadi dia mindahin dari tanda silang itu tuh ke area yang bulat. Nah ini bersihin nih biar kelihatan kinclong. Ya kita lanjutin bersih-bersihnya. Nanti gue cepetin kok videonya jadi nggak boring ngeliatnya. Tapi sebenarnya sih harusnya kalian lihat dalam keadaan kecepatan normal ya, tapi nggak semua orang ya yang pengen belajar sedetail itu. Jadi nanti gue cepetin dah di editing biar kalian nggak terlalu boring nungguinnya. Sebenarnya tuh kalau nonton tutorial tuh jangan dihafalin gengs, tapi dengerin apa yang diomongin sama tutornya. Soalnya yang penting justru itu, bukan teknik yang dia lakuin sebenarnya, tapi alasan kenapa dia ngelakuin teknik itu. Soalnya teknik kan banyak, bisa pakai apa aja terserah kan, yang penting hasilnya bagus sesuai dengan yang kita mau, sesuai dengan yang klien mau kalau itu kerjaan, ya kan? Gitu. Terusin. Nanti habis background bersih udahan dulu ya. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Zoom out. Oke, sudah oke. Tuh, di sini ada kotoran nih. Manual cuy, ngebersihin background begini. Nah itu kalau mau bersih. Jadi kalau motret tuh pakai semua tools yang disediain. Kayak tadi gue tetep tuh gunain histogram pada saat motret sama pada saat ngedit kan. Terus ditambah lagi gue punya supported layer, itu bantuan gue buat melihat apa yang nggak bisa dilihat ya kalau kita nggak pakai supported layer. Soalnya penyimpangan hiu itu kadang-kadang nggak kelihatan walaupun sebenarnya terjadi gitu. Pertanyaannya kenapa sih kok selalu terjadi ya penyimpangan hiu, padahal ini di studio kan. Ya tapi penyimpangannya kecil sih, jadi nggak terlalu kelihatan di mata ya. Nah segini gue pakai monitor yang lumayan presisi ini. Monitor laptop ini bagus, setara sama iMac gue yang kemarin. Ditambah supported layer, jadi gue jauh lebih teliti nantinya. Nah kelihatannya sih udah bersih nih. Coba kita nyalain supported layernya. Nah tuh masih kelihatan kan banyak kotoran. Udah tadi nggak kelihatan kan sebelum dinyalain supported layer. Terusin aja. Jadi dengan cara ini bisa kalian bayangin kan gimana telitinya kita ngelakuin editing ya.
Ya udah seharusnya sih fotografer sekarang tuh harus lebih teliti ya, masak sih kalah sama hasil handphone, bener gak? Harus ada pembeda gitu, jadi kalian bisa dibayar lebih mahal. Makanya banyakin portfolio, aduh kelebihan lagi. Banyakin portfolio, banyak latihan, banyak belajar. Ini juga masih ada kotoran nih. Jadi kalau udah kerja di bawah supported layer nih udah pekerjaan yang lebih teliti ya. Tuh masih ada kotoran lagi tuh. Kotoran yang sebenarnya sih udah nggak kelihatan tuh. Tapi kalau kita nyalain supported layer dia ada. Ya pertanyaannya ngapain sih? Udah nggak kelihatan kan? Ya tetap harus dibersihin. Kadang-kadang kalau misalnya kita cetak tuh kadang-kadang nongol tuh. Kalau misalnya operatornya nggak nyetaknya nggak terlalu bagus ya, kadang-kadang nongol tipis kan, ganggu tuh, ganggu mata. Nah ada lagi pertanyaan, kenapa nggak diganti background aja sih? Ya ganti background tuh nggak segampang itu. Di sini kan ada ambient light juga, tapi kadang gue ngelakuin juga sih ganti background. Sah-sah aja ya sebenarnya, selama sesuai sama yang kita inginkan. Terus ini gue kerja nggak pakai mouse tapi pakai Wacom tablet, jadi lebih enak sih dan lebih teliti ya. Karena bagian bawah sini juga masih kotor nih sebenarnya. Oke, kita naikin ke atas. Tunggu kita zoom dulu. Jadi kalau ngeliat tuh jangan males ngezoom ya, zoom dulu. Mudah-mudahan suara lagu di sebelah nggak kedengeran ya. Belum punya studio kedap suara sih, tapi lagian juga misalnya dibikin studio kedap suara, gue nggak bisa ninggalin studio depan ya, karena nggak ada pegawai buat jaga. Alum lah, pandemi ini semua kena ya, semua terdampak. Masih banyak kotorannya ini nih deket-deket kepala. Sabar guys. Gak ada yang instan. Kalau instan gak murah. Ya baik, kalau misalnya ini apa, mobil gitu kan, kenapa ada yang custom edition? Contoh kayak Rolls Royce, kenapa coba mahal? Kan custom dia, sesuai sama keinginan customer mau diapain gitu. Ya begitu juga foto. Jadi ayo sama-sama kita bikin fotografi menjadi mahal, karena ya kita ngelakuinnya custom, teliti, nggak asal-asalan jatuhnya. Dan yang jelas itu adalah buah dari perjalanan kita motret, perjalanan kita belajar. Jadi jangan mau jadi seseorang yang cuma rata-rata. Jadi cari spesialisasi kalian, belajar yang banyak.
segini sih kerjanya belum terlalu super teliti nih. Kalau super teliti ntar videonya lama. Ini pakai clone stem lagi. Parts tool. Clone stem. Waduh, ada yang kepilih nih kayaknya. Di select. Coba lagi clone stem. Waduh, kelebihan. Ini sorry nih, kedengeran kayaknya suara mobil di depan. Tapi ini udah mic terbaik ya yang gue punya. Jadi suara mobil di depan lewat nih nggak terlalu kedengeran banget. Padahal jaraknya kurang dari 8 meter ke jalan raya. Ini yang kalian lihat ini gradasi terang gelap. Soalnya kan layer pertamanya ini hitam putih. Yang dipasang solar curve. Nanti gue jelasin apa itu solar curve. Wah, ini kenapa nih jadi putih? Wait. Jadi fotografer tuh harus pintar-pintar ngatur waktu. Soalnya kerjaannya nggak bisa diburu-buru. Ya kalau diburu-buru cuannya harus lebih banyak dong. Soalnya kita berhubungan sama ketelitian, mood. Nah, soal mood ini kita bisa latih. Jadi kalau kita latihan, mood ini kita bisa kontrol. Jadi jangan sampai nih kalian nggak kerja karena nggak mood. Itu nggak profesional namanya. Nah, dengan latihan kita sekalian melatih kesabaran, melatih mood. Makanya udah bersih banget nih. Coba kita R, kita reset view, matiin si supported layer. Waduh, itu suara mobil kedengeran. Control O, kita lihat before after ya, bersih. Sekarang lari ke celananya si Popo. Kita pakai spot healing aja biar cepet ya. Oh, jadi kalau cuma celana polos begini pakai spot healing nggak apa-apa guys. Soalnya kan nggak terlalu banyak detail banget ya. Kecuali kalau muka hati-hati jangan pakai spot healing. Kalau dia tekstur yang dia taruh ke area yang kita healing itu yang milih si Photoshop, bukan kita yang pilih. Lebih baik dilakuin secara manual pakai healing brush. Nah nih, kalau area muka before after ya, bersih. Kita lihat pakai supported layer before after. Kita cek lagi, kita zoom, control plus. Oh, itu drenasi itu belum tuh. Ini kotor nih. Ya, ini juga. Oke. Area muka nanti ya nyusul. Ini apa ini?
Kayaknya kurang ini, kita tambah lagi parts tuh. Oke, untuk bersih-bersih background sama celana udah beres. Jadi kita tadi banyak pakai patch tool sama clone stem ya. Itu senjata yang paling sering gue pakai itu. Simple, manual, presisinya yang nentuin gue sendiri. Jadi manual. Terus kerjanya dengan menggunakan histogram, analisisnya banyak, walaupun waktu motretnya udah diukur pakai flash meter. Terus apa lagi ya, jadi global adjustment itu tadi dilakuinnya di Lightroom semua. Di Photoshop udah segala sesuatu yang bentuknya local adjustment dan lebih 3D, dan gue pakai Wacom. Ya nanti kita lanjutin di next video ya guys. Jadi jangan lupa like and subscribe channel ini supaya kita semangat buat bikin video-video berikutnya. Oke, terima kasih.